Kisah pada suatu waktu, berdirilah sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Luwu di Provinsi Sulawesi Selatan. Rajanya dipanggil Datu Luwu yang sangat bijaksana dan arif. Beliau memiliki anak yang bernama Putri Tandang Palik, parasnya rupawan, cantik dan jelita. Suatu hari, Raja Bone ingin menikahkan putra mahkotanya dengan Putri Tandang Palik. Lalu Raja Bone mengutus pengawalnya untuk menyampaikan lamarannya. Namun sayang seribu sayang, Datu Luwu menolak lamaran tersebut dengan alasan bahwa ada adat yang mengatakan kalau Putri Luwu tidak boleh menikahi pemuda dari negeri yang lain. Suatu hari, Putri Tandang Palik terserang penyakit kusta. Beritanya tersebar di seluruh penjuru negeri. Dengan sangat berat hati, Datu Luwu memutuskan untuk mengasingkan putrinya karena ia tidak ingin kalau rakyatnya juga ikut terserang. Datu Luwu pun memberikan keris kepada Putri Tandang Palik sebagai tanda bahwa ia tidak akan pernah melupakan putrinya. Lalu setelah mempersiapkan berbagai perlengkapan, Putri Tandang Palik dan pengawalnya pun berlayar berangkat menjauhi Luwu. Putri Tandang Palik dan pengawalnya singgah di suatu pulau yang dipenuhi oleh buah wajau, sehingga Putri Tandang Palik menamakan pulau tersebut dengan Pulau Wajo. Suatu hari, Putri Tandang Palik duduk di tepi danau di tengah pulau tersebut. Lalu seekor sapi putih menghampirinya dan menjilati kulit Putri Tandang Palik. Ajaibnya, setelah berkali-kali dijilat oleh sapi tersebut, kusta Putri Tandang Palik menghilang tanpa bekas sama sekali. Kulit sang putri kembali mulus, putih bersih seperti sedia kala. Sejak saat itu, Putri Tandang Palik melarang para pengawalnya untuk menyembelih, memakan sapi-sapi putih yang ada di pulau tersebut. Lalu suatu hari, Pulau Wajo kedatangan tamu, yang tak lain adalah putra mahkota Kerajaan Bone dan didampingi oleh Andre Guru Pak Kanyareng. Keasikan berburu, putra mahkota kehilangan pengawalnya dan Andre Guru. Kemudian ia pun duduk di bawah pohon dan beristirahat hingga malam menjelang. Di tengah gelapnya malam, putra mahkota Bone melihat pancaran cahaya yang sangat terang. Ia pun mengikuti cahaya tersebut hingga sampai di suatu perkampungan yang dipenuhi oleh rumah-rumah penduduk. Dan salah satu rumah penduduk tersebut adalah sumber cahaya yang ia lihat. Putra mahkota melangkahkan kakinya pelan-pelan masuk ke dalam rumah tersebut. Dan betapa terkejutnya ia melihat suatu gadis yang sangat cantik, yang tak lain adalah Putri Tandang Palik itu sendiri. Sang putri yang menyadari kehadiran pangeran pun berbalik dan dirinya pun terperangah menatap sosok pemuda yang sangat tampan. Mereka berdua kemudian berbincang-bincang dan mulai akrab. Sang putri sangat kagum dengan kehalusan tutur bahasa sang pangeran. Baliknya, bagi putra mahkota, Putri Tandang Palik adalah sosok yang sangat anggun. Saking terpesonanya putra mahkota, bahkan ketika kembali ke kerajaannya pun ia tidak bisa melupakan Putri Tandang Palik. Andre Guru Pak Kanyareng yang menyadari hal itu pun menyarankan agar pangeran untuk segera melamar Putri Tandang Palik. Putra mahkota Bone pun kembali ke Pulau Wajo dan melamar Putri Tandang Palik. Namun, Putri tidak langsung menerima lamaran tersebut. Ia memberikan keris dan menyampaikan bahwa putra mahkota harus membawa keris tersebut menghadap ke Datu Luwu. Jika Datu Luwu menerima keris tersebut, maka lamaran pun diterima. Tanpa basa-basi, putra mahkota Bone langsung menuju ke Luwu, menceritakan pertemuannya dengan Putri Tandang Palik dan menyerahkan keris tersebut kepada Datu Luwu. Datu Luwu sangat kagum dengan putra mahkota. Merasa bahwa putra mahkota adalah pemuda yang gigih, bertutur lembut dan sopan. Tanpa berpikir panjang, Datu Luwu menerima keris tersebut. Lalu Datu Luwu beserta permaisurinya mendatangi Pulau Wajo dan bertemu dengan anaknya. Beberapa hari kemudian, Putri Tandang Palik dan juga putra mahkota Bone pun melangsungkan pernikahan. Pesta pernikahan mereka berlangsung sangat meriah. Putri Tandang Palik dan putra mahkota Bone pun hidup bahagia.